Di dunia ini, kekuatan adalah hukum mutlak yang tak terbantahkan. Dan di puncak rantai makanan itu, berdiri klan Runekindle. Mereka bukan sekedar keluarga, mereka adalah bencana alam yang berwujud manusia. Bayang-bayang para leluhur menutupi benua dan tatapan mereka setajam silet yang sanggup membekukan darah siapapun yang bernafas. Filosofi mereka sederhana, namun mematikan. Bertarung tanpa henti, menaklukkan setiap musuh yang menghalangi dan mengendalikan nasib mereka yang lemah. Bagi Runekindle, belas kasih adalah racun dan kekalahan adalah dosa yang tak terampuni. Selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Dan di sanalah aku dilahirkan. Sebuah istana megah yang lebih mirip penjara emas. Namaku Jin Runekindle, putra bungsu yang seharusnya mewarisi darah naga, namun takdir punya lelocon kejam untukku. Lihatlah mereka, saudara-saudaraku. Para jenius yang bersinar terang bagai matahari menatapku seolah aku adalah serangga menjijikan. Sebagai anak laki-laki termuda dari keluarga Runekindle, aku seharusnya menjadi predator. Tapi kenyataannya, orang bodoh terburuk dari Runekindle. Itulah namaku yang sebenarnya. Bukan Jin, tapi sampah. Aku berusaha, demi Tuhan aku berusaha lebih keras dari siapapun. Aku melahap ribuan buku teori pedang saat mereka tidur. Aku mengayunkan pedang kayu hingga tanganku melepuh dan berdarah. Kenapa? Kenapa pedang ini terasa begitu berat? Kenapa tubuhku gemetar hanya untuk memegang sebatang kayu? Toh nggak ada gunanya. Lihatlah mereka, saudara-saudaraku, para jenius yang bersinar terang. Sementara aku hanyalah noda kotor yang ingin mereka hapus. Lihat siapa ini, tikus kecil sedang bermain kesatria. Tanpa peringatan, sebuah tendangan keras mendarat di rusuk Jin. Bukan tendangan penuh, hanya sapaan ringan bagi seorang Runekindle, tapi cukup untuk melempar tubuh lemah Jin. Cih, lihat dirimu, berguling di tanah seperti serangga. Dan apa ini? Pedang kayu. Jangan membuatku tertawa, bocah tak tahu diri. Kau pikir dengan mengayunkan ranting pohon ini, kau pantas menyebut dirimu Runekindle? Dia memungut pedang kayuku, menatapnya seolah itu adalah benda paling menjijikan di dunia. Jangan, itu punyaku, kembalikan. Dia mematahkannya tepat di depan mataku. Sambil tertawa, dia melempar patahan kayu itu ke wajahku. Dengarkan baik-baik, jangan pernah berani mengangkat wajahmu di depanku lagi. Dasar produk gagal. Kata-kata itu menghujam lebih dalam dari pedang manapun. Hari itu, bukan hanya pedangku yang patah, tapi harga diriku juga dihancurkan tak bersisa. Di kehidupan ini, aku sudah mati bahkan sebelum jantungku berhenti berdetak. Namun, kegelapan itu bukan akhir. Aku membuka mata dan dunia telah berubah. Tubuhku kecil, tanganku mungil. Aku kembali ke titik nol, ke hari di mana takdirku ditentukan. Ritual pemilihan. Di hadapanku berdiri pedang raksasa yang memancarkan aura agung. Di hadapan ayahku, Chiron Runekindle, sang monster terkuat. Aku tidak merangkak menuju mainan. Aku merangkak menuju kekuasaan. Tangan bayi ini mencengkram gagang dingin pedang pusaka keluarga. Lihat aku ayah, lihat aku saudara-saudaraku. Sampah yang kalian buang kini memegang takdir di tangannya. Apresiasi tertinggi untuk para kreator di balik komik ini. Dukungan penuh untuk karya asli. Judul tersedia di deskripsi. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di konten menarik lainnya. Ingatan itu kembali menusukku. Bukan hanya tulangku yang dipatahkan, tapi juga eksistensiku. Bullying itu tidak berakhir dengan memar. Itu berakhir dengan pengusiran. Di usia 25 tahun, tanpa uang, tanpa hormat, gerbang Runekindle tertutup rapat di belakang punggungku. Karena usahamu terpuji, kami tidak akan membunuhmu. Kalimat itu terdengar seperti belas kasih, padahal itu adalah penghinaan tertinggi. Mereka membiarkanku hidup hanya untuk melihatku menderita sebagai anjing liar. Begitulah aku menjadi hantu yang bergentayangan di benua ini. Dibuang, terlupakan, berkelana tanpa tujuan. Hingga akhirnya, aku menemukan satu-satunya hal yang tidak pernah mengkhianatiku. Sihir. Di sebuah gubuk reot, aku mencoba memulihkan mana. Aku mencoba menggenggam sisa-sisa harga diri. Tapi malam itu,
kegelapan di ruanganku terasa berbeda. Bayangan tidak lagi menempel di dinding. Mereka hidup. Siapa kau? Napas Jin tercekat. Di hadapannya, kegelapan memadat menjadi sosok yang memancarkan aura keagungan yang mengerikan. Jin Rankendel. Dia tahu namaku. Aku mengajukan kontrak kepadamu sebagai dewa dari para bayangan. Batin berkata, "Dewa? Jika kau menjalin kontrak denganku, maka kau tidak hanya akan menjadi kuat, tapi kau akan menjadi mimpi buruk bagi musuhmu." Tawaran itu bukan sekedar kekuatan, itu adalah jawaban atas semua penderitaanku selama ini. Solderet memberikan syarat sederhana. Penuhilah takdirmu yang sebenarnya, dan kegelapan ini akan menjadi pelayanmu. Sebagai bonus instan, kontrak ini menjanjikan kekebalan mutlak bagi jin terhadap segala jenis kutukan di dunia ini. Saat jari jin menyentuh manifestasi sang dewa, ledakan energi hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Disinilah sebuah rahasia mengerikan terungkap. Rantai merah darah yang selama ini melilit jantung dan aliran mana jin mulai retak. Itu adalah Bladed Illusion, sebuah kutukan tingkat tinggi yang dipasang secara licik oleh musuh keluarganya untuk memastikan jin tetap menjadi sampah selamanya. Inilah alasan mengapa jin selalu kaku saat memegang pedang. Selama ini, bakat jeniusnya telah dipenjara secara paksa. Solderet menyeringai gelap. Ia menyerap rantai kutukan itu hingga hancur berkeping-keping. Seketika, rasa kaku di otot jin menghilang, digantikan oleh aliran kekuatan yang luar biasa dahsyat. Potensi asli sang kesatria akhirnya bangkit dari tidur panjangnya. Setelah kontrak itu, sesuatu yang gila terjadi. Aku mengambil pedang, benda yang dulu terasa seberat gunung. Tapi sekarang, ini terasa seperti aku hanya mengayunkan tanganku saja. Lihatlah ayunan itu, sempurna, tajam, mematikan. Ironi yang menyakitkan menghantam dadaku. Selama ini, aku bukan tidak berbakat. Bakatku disegel, aku dijebak. Julukan orang bodoh terburuk dalam sejarah Runkendel ternyata adalah kebohongan terbesar yang pernah dibuat. Aku adalah jenius yang terlambat menyadarinya. Kenyataan ini membuat darah jin mendidih. Dia memiliki segalanya. Jika teknik pedang Runkendel yang brutal digabungkan dengan mana Solderet, apa yang terjadi? Batin berkata, "Ini dia, sensasi ini. Energi sihir mengalir menyatu dengan bajaku. Sempurna. Pedang yang dialiri sihir bukan hanya tajam, tapi juga ringan. Senyum kemenangan akhirnya terukir di wajah jin. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Masa-masa menjadi sampah sudah tidak ada lagi." Namun, senyum itu terlalu cepat terukir. Tanpa dia sadari, di balik kegelapan hutan di luar gubuknya, puluhan pasang mata menyala sedang mengincarnya. Sekelompok prajurit bayaran elit siap melakukan pembantaian. Tubuhku ambruk di tengah puing-puing yang terbakar. Napasku putus-putus. Sialan, mereka sudah mengepungku sejak awal. Unit penghancur. Mereka tidak memberi kesempatan sedikit pun. Gubuk ini menjadi kuburanku dalam sekejap. Detik-detik terakhir, hanya penyesalan yang tersisa. Apa ini akhirnya? Mati seperti tikus dalam perangkap? Sihir yang baru kudapat, kekuatan bayangan itu, semuanya sia-sia di hadapan takdir yang curang ini. Kegelapan pun menelan kesadaranku sepenuhnya. Hening. Apakah ini akhir? Atau apakah Solderet memberiku kartu as terakhir? Cahaya menyilaukan menusuk mata. Suara ledakan dan teriakan prajurit hilang, digantikan oleh suara lembut yang sangat kurindukan. Gili? Kenapa dia ada di sini? Bukankah aku sudah hancur lebur? Saat aku membuka mata, pemandangan ini, wajahku, kenapa pipiku terasa bulat? Kenapa tanganku menjadi mungil? Dan di depanku, hamparan pedang yang familiar. Batin berteriak, "Tunggu sebentar, tidak ada api, tidak ada prajurit. Ini adalah upacara pemilihan. Aku kembali ke masa lalu?" Jin Runkendel tidak hanya bangkit dari kematian. Dia kembali dengan ingatan seorang master pedang dan penyihir dalam tubuh bayi.
Apa yang akan dia lakukan kali ini untuk mengubah nasibnya? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Revolusi Sang Bayi Jenius. Klik like dan subscribe sekarang juga.